Halo, bertemu kembali di channel YouTube Soekarsi, mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang teori komunikasi digital oleh dosen pengapu Profesor Muhammad Hairil MSI. Di teori komunikasi digital itu ada banyak macam-macam teori. Salah satunya adalah teori manajemen krisis, yaitu pendekatan sistematis yang dirancang untuk membantu organisasi menghadapi, mengelola, dan memulihkan diri dari krisis. Pendekatan ini melibatkan langkah-langkah tertentu yang dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang tidak terduga. Teori selanjutnya adalah teori manajemen isu. Teori manajemen isu ada pendekatan yang digunakan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mempengaruhi isu-isu yang dapat mempengaruhi reputasi dan kinerja mereka. Isu-isu ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan atau budaya. Teori selanjutnya adalah teori manajemen kritis, citra. Teori manajemen citra adalah konsep penting dalam dunia bisnis dan pemasaran. Ini melibatkan upaya untuk menganalisis dan mempengaruhi persepsi dan opini publik tentang suatu merek, perusahaan, atau individu. Untuk teori selanjutnya adalah teori manajemen reputasi. Teori ini adalah pendekatan strategis yang digunakan oleh organisasi untuk mempengaruhi persepsi dan citra mereka di mata publik. Ini melibatkan upaya aktif untuk membangun, menjaga, dan memperkuat reputasi positif organisasi melalui komunikasi efektif dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang tujuan mereka. Teori selanjutnya adalah teori persuasi. Adalah bidang studi yang mempelajari cara-cara untuk mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku orang lain. Tujuan dari persuasi adalah untuk meyakinkan orang lain tentang suatu gagasan, pendapat, atau tindakan tertentu. Penerapan teori persuasi dapat ditemukan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, politik, hubungan masyarakat, dan komunikasi. Teori selanjutnya adalah teori produksi pesan. Teori produksi pesan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana pesan komunikasi diproduksi oleh pengirim dan diterima oleh penerima. Teori ini penting dalam mempelajari proses komunikasi karena memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana pesan dikonstruksi, dikodekan, dan diterima oleh penerima. Untuk teori selanjutnya adalah teori hubungan media. Teori hubungan media dengan politik adalah bidang studi yang mempelajari interaksi dan saling ketergantungan antara media massa dan publik. Teori ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana media massa mempengaruhi persepsi dan sikap publik, serta bagaimana publik mempengaruhi media massa melalui tanggapan dan partisipasi mereka. Teori selanjutnya adalah teori media determinisme. Adalah pandangan yang menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan yang kuat untuk menentukan dan mengendalikan perilaku manusia serta membentuk pandangan dunia mereka. Teori ini berpendapat bahwa individu secara pasif menerima pesan yang disampaikan oleh media dan tidak memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi atau memiliki apa yang mereka terima. Kemudian, teori selanjutnya ada 3 teori komunikasi dalam kajian media dan halayak, yaitu teori efek media. Salah satu teori komunikasi yang paling terkenal dalam kajian media dan halayak teori adalah teori efek media. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku halayak. Dalam konteks ini, media massa dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang dapat mempengaruhi opini publik. Nah, untuk teori efek media itu contoh-contohnya adalah teori model peluru, teori jarum suntik, 2 teori model aliran bertahap, 3 teori proses selektif, 4 teori pembelajaran sosial, 5 teori kultivasi, 6 teori framing, 7 teori agenda setting, dan teori 8 teori katarsis. Untuk selanjutnya, teori yang kedua adalah teori penerimaan dan processing media. Teori penerimaan dan proses media fokus pada bagaimana khalayak menerima dan memproses informasi yang disampaikan oleh media massa. Teori ini menganggap bahwa khalayak tidak pasif menerima informasi, tetapi aktif memilih, menginterpretasikan dan memberikan makna pada pesan yang diterima. Untuk teori selanjutnya adalah teori ketergantungan. Teori ini, ketergantungan adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Teori ini diperkenalkan oleh Sandra Bell, Rockeheart, dan Melvin DeFleur. Mereka memperkenalkan model yang menunjukkan hubungan integraf tak terpisahkan antara pemirsa media dan sistem sosial yang besar. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah teori tradisi krisis. Teori ini menganggap komunikasi sebagai hasil dari refleksian sebuah wacana. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan pendapatnya ketersenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi ini dilihat dari suatu sudut kritis. Kemudian untuk teori selanjutnya adalah teori ekologi. Teori ekologi media adalah berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marsalut pada tahun 1964. Kemudian, teori ekologi media. Teori ekologi media, dalam teori sistem, satu bagian sistem dapat mempengaruhi bagian yang lain. Sama halnya global village. Suatu budaya, masyarakat dapat mengaruhi budaya masyarakat lainnya. Dunia telah menjadi satu, kita tidak dapat lagi terisolasi dari yang lain. Siapa yang kuat banyak berorganisasi akan lebih mudah mempengaruhi yang lain. Demikianlah sedikit ulasan tentang teori-teori yang ada di teori komunikasi digital. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk analisa teori reputasi, contohnya seperti produk mie instan, saya sebutkan saja produknya adalah Indomie, diproduksi dengan rasa yang kekorea-koreaan saat ini. Awalnya produk tersebut diserbu oleh masyarakat
banyak peminatnya. Tetapi perusahaan Indomie belum memakai logo halal di kemasannya hingga penjualan mulai menurun. Nah, kemudian perusahaan berusaha mendapatkan sertifikasi halal untuk mie yang berbau Korea-Koreaan saat ini yang lagi booming. Nah, semenjak kemasannya tertera logo halal, maka penjualan kemudian meningkat lagi seperti awal, bahkan mungkin lebih jauh dari awal. Nah, kemudian teori selanjutnya adalah teori komunikasi dalam kajian media dan halayak. Itu tiga teori tersebut adalah salah satunya adalah teori efek media. Teori efek media yang paling terkenal adalah kajian media dari halayak. Teori ini berpendapat bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pandangan, sikap, dan perilaku halayak. Dalam konteks ini, media massa dianggap sebagai pemegang kekuasaan yang dapat mempengaruhi opini publik. Teori efek media ini memiliki dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah pendekatan magic bullet yang menganggap bahwa media massa memiliki efek langsung dari instan pada halayak. Dalam pendekatan ini, media dianggap dapat mempengaruhi halayak tanpa adanya mempertimbangkan faktor-faktor lain. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kultivasi yang menganggap bahwa media massa secara bertahap membentuk pandangan dunia halayak. Dalam pandangan ini, media massa berperan dalam membentuk persepsi halayak terhadap realisasi sosial, politik, dan budaya. Contoh dari teori efek media adalah teori model peluru atau teori jarum suntik, teori model aliran bertahap, teori proses selektif, teori pembelajaran sosial, teori kultivasi, teori framing, teori agenda setting, dan teori katarsis. Nah, untuk teori yang lainnya adalah teori penerimaan dan processing media. Teori penerimaan dan processing media fokus pada bagaimana halayak menerima dan memproses informasi yang disampaikan oleh media massa. Teori ini menganggap bahwa halayak tidak pasif menerima informasi, tetapi aktif memilih, mempresentasikan, dan memberikan makna pada pesan yang diterima. Teori penerima dan processing media mengemukakan beberapa konsep penting. Pertama, konsep seleksi menekankan bahwa halayak memilih media dan konten yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan nilai-nilai mereka. Kedua, konsep interpretasi menekankan bahwa halayak memberikan makna pada pesan yang diterima dengan mempertimbangkan konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri. Ketiga, konsep referensi menekankan bahwa halayak dapat menyimpan informasi yang diterima dari media dalam jangka panjang. Kemudian, teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Teori ini diperkenalkan oleh Sandra Bell dan Melvin DeFleur. Mereka memperkenalkan model yang menunjukkan hubungan interaktif tak terpisahkan antara pemirsa, media, dan sistem sosial yang besar. Contoh dari teori ketergantungan yaitu teori antara blogger, HP atau perangkat untuk jadi blogger dan
pengikutnya atau fansnya. Nah, untuk selanjutnya adalah teori tradisi krisis. Teori tradisi krisis menganggap komunikasi sebagai hasil dari persepsi sebuah wacana, perefleksian sebagai sebuah wacana. Tradisi ini mengangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan terdapatnya kesenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi dilihat dari sudut kritis. Kemudian teori ekologi media adalah berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1964. Nah, teori ekologi media dalam teori sistem, satu bagian sistem dapat mempengaruhi bagian yang lain. Sama halnya global village, suatu budaya masyarakat dapat mempengaruhi budaya masyarakat lainnya. Dunia telah menjadi satu, kita tidak dapat lagi terisolasi dari yang lain. Siapa yang kuat akan lebih mudah mempengaruhi yang lainnya, terutama dari banyaknya komunikasi, maka dia akan lebih mudah mempengaruhi yang lain. Demikianlah sedikit ulasan tentang teori-teori yang ada di komunikasi digital. Terima kasih telah menonton channel YouTube Sukarsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.